Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat beserta anak-anak kita lanjutkan kajian pada malam ini. Tadi kita telah sampai pada penamaan. Jadi Abdul Muthalib memberikan nama cucunya dengan nama Muhammad. Jadi yang memberi nama itu adalah Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ketika itu terfikir olehnya untuk memberikan satu nama yang nama itu belum pernah diberi oleh orang-orang Arab sebelumnya kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka. Nama itu adalah Muhammad. Karena biasanya orang-orang Arab memberi nama itu Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, Abdullah, atau diberi nama dengan nama-nama binatang. Anehnya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang terfikir memberikan nama anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dengan nama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu, Bapak Ibu, yang pertama kali memakainya adalah Nabi. Kalau gini sambung Muhammad, Pak, banyak Muhammad itu. Dulu ketika Maja itu Muhammad itu orang-orang tuh, Pak. Paling di belakangnya itu beda-beda. Muhammad itu banyak. Nah, sampai akhirnya Abdul Muthalib ditanya, kenapa diberi namanya Muhammad? Apa kata Abdul Muthalib? Aku ingin cucuku ini menjadi orang yang terus-menerus dimuliakan oleh manusia, dipuji-puji oleh manusia. Dipuji-puji bukan makna disembah, ya bukan dipuja-puja ya. Dipuji-puji karena kemuliaannya. Mari kita cari apa arti Muhammad? Apa arti Muhammad? Secara mudahnya apa arti Muhammad, Pak? Yang terus dipuji-puji. Itu kalau dalam ilmu sharaf, kau mau ulang-ulang haji, Pak. Kalau Pak Ibu yang dulu pernah di PGA, di Pondok, atau di IAIN, di Fakultas Syariah, atau ilmu sharaf, dari situ wak tahu nanti dari mana asal kata nama beliau ini. Muhammad ini dari isim maf'ul. Semua kata di dalam bahasa Arab yang merupakan kata kerja itu rata-rata terdiri dari 3 huruf asli. Contoh Pak Ibu, istighfar, dia coba menyebut istighfar. Istighfar, apa arti istighfar? Istighfar artinya mohon ampun. Itu berasal dari huruf asli Ra, Fa, Ra. Itu asli. Berarti alif tambahan, huruf sin tambahan, huruf ta tambahan. Kemudian huruf alif lagi di belakang huruf fa itu tambahan. Huruf aslinya Ra, Fa, Ra. Mungkin orang acuk pulau mendengar Pak Ibu istilah tafakur. Tafakur, apa arti tafakur? Tafakur, merenung. Merenung awak tentang diri awak lah sekian umur awak. Apa bekal yang awak bawa untuk pulang kampung? Merenung awak. Tapi merenung tak sampai ke lutut apa? Boleh sampai ke luar-luar yang kibat. Itu tak merenung, itu namanya takalog. Tafakur itu berasal dari 3 huruf asli juga. Huruf Fa, huruf Ka, huruf Ra. Nah, sama dengan Muhammad. Muhammad itu berasal dari 3 huruf asli pula. Ha, Mim, Dal.
Ada Pak Ibu mandangan orang Hamid tak? Hamid. Lain. Hamid. Lain. Hamdan. Lain. Mahmud. Lain. Hamdi. Lain. Itu semua berasal dari akar kata yang sama. Ha, mim, dal. Nah, kau mengulang-ulang. Bagi yang paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, anggap saya tambahan ilmu Pak Ibu. Ada 3 huruf ha, mim, dal. Dibaca hamida. Apa arti hamida? Memuji. Hamida artinya memuji. Orang yang memuji. Hamid. Orang yang memuji Hamid. Orang yang dipuji Mahmud. Orang yang memuji namanya Hamid. Orang yang dipuji namanya Mahmud. Nah, contohkan ya Pak Ibu. Menolong, nasara, telah menolong. Sedang menolong, yansuru. Tolonglah, unsur. Pertolongan, nasron. Orang yang menolong, nasir. Orang yang ditolong, mansur. Itu Pak. Gelap, iya Pak. Orang yang menolong apa? Nasir. Orang yang ditolong, mansur. Mana ada Cak Nasir atau Mansur? Cak Nasir Pak. Nasir orang yang menolong, orang yang menolong, tangannya jentik. Orang yang ditolong, tangannya di bawah. Kalau diterjemahkan di panjangan, maka makan surat. Jadi kalau bagian yang mana, Cak Nasir sebenarnya Bu, daripada Mansur. Tapi kalau lata longsong pada asal Bu. Pak ya, lupa. Aku dari colong. Sidang itu pengadilan. Tanya lo, ego vaksin kan? Banyak ego, pokoknya tidak usah banyak salah. Nah, sama dengan Muhammad tadi. Tanya tuh Muhammad tadi bukan kata hamidah Pak. Tapi buat itu pola 2, hamada. Kalau hamidah artinya memuji. Kalau hamada artinya yang terus memuji. Memuji-muji artinya. Beda Pak. Kalau hamida artinya memuji. Kalau hamada, ada mandangan dalam Quran nazala, kan Pak ya? Nazala. Hamada artinya memuji-muji. Memuji-muji. Sehingga puji-pujian, kalau pujian bahasa Arabnya hamdan. Kalau puji-pujian tahmidan, beda Pak. Orang yang memuji-muji tidak berarti memuji Pak, itu namanya muhammidan. Orang yang terus dipuji-puji namanya muhammadan. Jadi Muhammad itu artinya yang terus dipuji-puji. Kalau Mahmud yang dipuji sekali saja mungkin. Tapi kalau Muhammad itu artinya yang terus menerus dipuji-puji dan terbukti Bapak Ibu. Mari kita cari Pak. Mungkin kau jarang disampaikan. Tidak ada nama manusia yang tarikh viral Bapak Ibu, kecuali nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nama yang hari ini Pak akan muncul dan akan tenggelam. Tidak ada orang yang terkenal gini itu Pak, suatu saat pasti akan nampak. Ada masuk hilang. Siapa namanya viral? Siapa nama yang terkenal di sehari-hari waktu Pak Ibu? Kalian ada? So, ini adalah gini yang viral. Pasti ada masuk hitamnya Pak Ibu.
pasti ada masuk hilangnya. Itu kanonan buruknya tu. Kini wak syariat kanonan elok. Misalnya sia kini dai, orang yang diambil ilmunya, misalnya Ustaz Abdul Somad misalnya, kan terkenal. Ada enggak masuk hilangnya Pak Ibu beliau? Pasti ada masuk hilang. Aku lihat kok Pak. Pasti ada masuk hilangnya. Ustaz Adi Hidayat, beliau safari dakwah kita tu, baru tiba tadi di Padang Pak. Kan terkenal tu, kalau keilmuannya. Ada enggak masuk hilang nanti Pak Ibu? Pasti ada Pak. Tapi ada satu nama yang tidak akan hilang Pak Ibu. Selalu trending topik kalau bahasa orang Twitter. Siapa nama itu? Itulah Muhammad. Mari kita buktikan Pak Ibu. Barangkali wak membaca nama beliau sehari. Dalam solat bila wak baca Pak? Dalam solawat. Solawat itu bila? Tasyahud. Tasyahud barangkali dalam 5 waktu solat. Setiap solat itu ada 2, kecuali solat subuh. Berarti solat ada berapa tasyahudnya? 9. Dalam satu tasyahud nama beliau tu wak sabut 4 kali Pak. Berarti 4 kali 9, 36. Itu baru solat wajib. Anda tak yakin Bapak Ibu cuma solat wajib? Qobliyah, ba'diyah, solat duha, solat tahajud, solat witir, belum lagi ketika doa, belum lagi ketika awak membuka acara. Pokoknya sekalian solat apa? Barang awak baca nama Nabi Pak Ibu, setidaknya mungkin 70 kali lah Pak. 70 kali. Apa yang nak betulnya Pak? Awak semua awak mau puluh sila Pak. Bayangkan betulnya. Dan jadi 36 itulah jadi itu Pak. 50 kali jumlah muslim di dunia berapa Bapak Ibu? 2 miliar. Taruhlah 2 miliar tu Pak Ibu, seperanpenya nak semayang Pak. Seperanpenya. Berarti masih bersisa 1,5 miliar. 1,5 miliar dikali 50 Bapak Ibu. Dikali 100 sajalah 150 miliar. Berarti 75 miliar kali nama beliau disebut semenjak 14 abad yang lalu. Dan akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Itulah nama yang terkenal terus. Itulah buah doa dari Abdul Muttalib. Diberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang dipuji-puji terus menerus. Kalau Mahmud itu yang dipuji, Pak. Mungkin sekali itu Mahmud tu. Kalau Hamid apa dia Pak? Yang memuji. Hamid yang memuji, Mahmud yang dipuji. Jadi tidak sembarangan tu Pak Ibu. Mari nama tu. Nah kalau kini Pak, dan dibuktikan pula nama yang paling banyak diberi oleh kaum muslimin kepada anak-anak mereka itu nama Muhammad Pak Ibu. Paling banyak nama Muhammad Pak. Nanti ditambah dengan yang lain. Nah, kemudian sesudah itu nama Nabi yang paling banyak dia Yusuf. Itu paling banyak. Alasannya apa Pak? Ganteng. Rupanya tak ganteng Pak. Ya, mana dinamu? Dan paling jarang kaum muslimin bagi nama anaknya Ayub Pak. Tahu dia apa Pak? Jadi banyak orang salah paham Nabi Ayub Pak. Nenacuk mengemuka tentang Nabi Ayub apa? Sakitnya, penderitaannya. Jarang Nabi Ayub yang diangkat Pak Ibu kesabarannya. Nabi Ayub dulu kaya Pak Ibu. Kaya dulu.
Maka iblis ketika itu menduga bahwa Ayub ini taat kepada Allah karena dia kaya. Kemudian hilang kekayaan, hilang anak segala macam. Ternyata Nabi Ayub tetap dalam ketaatan sampai penyakit ibu tetap model. Malah Nabi Ayub, Bapak Ibu, saking sopannya ke Allah, Pak, minta sembuh pun Nabi Ayub tak mau. Bayangkan, saking sopannya ke Allah, beliau segan minta sembuh. Apa doa Nabi Ayub? Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Aku sakit dan Engkau adalah yang penyayang dari semua yang penyayang. Bayangkan Nabi Ayub sakit sampai disebutkan sampai puluh tahun ya Pak. Tapi beliau mengatakan Allah yang penyayang dari semua yang penyayang. Sampai puluh tahun sakit, tapi mengecekkan Allah yang paling penyayang. Bayangkan awak sampai puluh tahun sakit Pak, lain tak baca habis saya ujung Pak. Nabi Ayub masih mengatakan Allah yang maha penyayang. Jadi Nabi Ayub ini bukan sabar sebenarnya, tapi di atas sabar apa? Syukur. Beliau masih mengatakan Allah sebagai yang penyayang. Nah, bagus sekalian, Rasulullah ini punya 5 nama, Pak. Aku penting supaya apa? Supaya Pak tahu, Pak. Sebab apa? Ada satu nama Rasulullah di dalam Al-Quran, surat As-Saff, yang kalau anda tahu ilmunya Pak Ibu pawayo Pak. Bisa-bisa orang yang ingin bermain-main bawa Pak Ibu lalu ada. Siapa nama Nabi umat Islam itu? Muhammad siapa? Kok sudah dalam Quran Ahmad sih? Lewat bayang Pak Ibu. Kok Ahmad Pak? Mana dia sebenarnya? Yung kedua-duanya, baru kedua-dua kecil. Oh Muhammad lah, itu kamu lihat bingung ke Pak? Nabi menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, hadis sahih, beliau mengatakan, Inna li asma, aku memiliki beberapa nama. Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-mahi, wa ana al-hasyir, wa ana al-aqib. 5 nama beliau. Ana Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang terus menerus dipuji-puji, yang tadi itu Pak. Wa ana Ahmad. Ahmad. Apa arti Ahmad? Ahmad itu isim tafdil namanya. Artinya yang paling. Ahmadu. Jadi apa Ibu? Akbaru. Apa arti akbaru? Akbar, yang paling besar. Asgharu. Apa arti asgharu? Kebalikannya, yang paling kecil. Ahmadu, yang paling terpuji. Artinya tidak ada manusia yang di hati beliau. Makanya beliau disebut dengan Ahmad. Dan itulah kabar dari Nabi Isa. Nabi Isa menyebut dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, Allah abadikan. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday wa mubasysyiran bi rusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Ahmad kok nama nabinya Pak? Cuma nanti banyak dipakai di anak-anak apa? Muhammad. Kamu pernah bertanya ke wali murid Pak? Beliau tahu bahwa Ahmad kok nama Nabi pula. Waktu apa memilih Muhammad daripada Ahmad? Ada 2 alasan beliau Pak. Satu Ustaz, Muhammad pun lebih dikenal oleh orang daripada Ahmad. Yang kedua, aku nak masuk mana alasannya pun. Kalau di absen nama tak pada hati. Kalau Ahmad Pak, lihat dewa. Dipanggil dulu pertama tadi. Yang bisa mengalahkannya Abdul Rahman dan Abdullah. Tapi kalau Muhammad namanya
Nah, pertengahan Pak, mau di atas tetap di tangan, di bawah pun tetap di tangan. Oh, itu alasannya, masuk akal itu. Tapi kalau lado dia di Ahmad ada usah ditukar. Yang ketiga siapa nama Nabi Pak? Yang ketiga nama beliau adalah Al-Mahi. Apa arti Al-Mahi? Yang menghapus. Kenapa beliau disebut Al-Mahi? Karena beliaulah yang menghapus kesyirikan. Diutusnya beliau menghapus penyembahan terhadap berhala. Itu makanya beliau disebut Al-Mahi. Wa ana al-hasir, yang ketiga aku adalah al-hasir. Apa arti al-hasir? Yang berkumpul. Sampai berkumpul. Beliau yang berkumpul. Kenapa beliau disebut al-hasir? Karena nanti semua orang akan berkumpul di hadapan dia. Nanti di padang mahsyar, Bapak Ibu. Di saat matahari didekatkan 1 mil. 1 mil di atas kepala. Semua manusia nanti datang kepada Adam. Mereka meminta syafaat. Maka Adam berkata, saya tidak punya yang kalian minta. Maka orang datang kepada Nuh. Maka Nuh juga berkata, saya tidak punya yang kalian minta. Mereka datang kepada Ibrahim. Ibrahim juga berkata begitu. Mereka datang kepada Musa. Musa juga berkata begitu. Mereka datang kepada Isa. Isa berkata, mintalah kepada Muhammad. Karena yang kalian minta ada padanya dengan izin Allah. Semua orang berkumpul di hadapan beliau. Karena itulah beliau disebut dengan Al-Hasir. Kemudian Nabi menyebutkan wa ana al-aqib, dan aku adalah al-aqib. Apa arti al-aqib? Yang kesudahan atau yang terakhir. Dan itu sudah beliau lepas itu. Beliau pun penutup. Makanya kalau ada yang mengaku-ngaku jadi nabi harus ditolak. Mau diaku pun bantuannya Pak. Lesa meter panjang jangkungnya harus ditolak. Karena nabi itulah salah saya. Kenapa kau perlu kita sampai? Sebab masyarakat awakku Pak Ibu. Ganji-ganji itu kadang tamakan di sebagian orang Pak Ibu. Saudara, di Bogor dulu pernah orang mengaku jadi nabi. Namanya Ahmad Musaddiq, mantan pelatih bulu tangkis, mengaku jadi nabi. Jangankan mengerti agama Pak Ibu, baca Quran saya tak dulu itu. Mengaku jadi nabi, orang percaya. Banyaklah pengikutnya Pak. Masuk penjara itu. Jangankan mengaku jadi nabi, mengaku jadi Jibril lain Pak. Ada dulu tuh Lia Eden namanya. Lia Eden mengaku jadi Jibril. Ditangkap oleh polisi. Polisi apa ya Pak? Tidak maliang, tidak narkoba, saya tangkap Jibril. Jibril pun kena tangkap. Jibril gaduhkan Jibril palsu. Kalau asli itu tak bisa tangkap. Aku Pak Ibu sekalian rahimakumullah, itu penting kok. 5 nama Rasulullah, sekalipun yang populer jawab mungkin yang pertama. Yang kedua pun lain sesekali mungkin. 5 nama beliau. Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi, wa ana al-Hashir, wa ana al-Aqib. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, awak cari bagaimana keutamaan Nabi. Ada satu perintah Allah yang Allah sebelum menyuruh kepada kita, Allah sendiri telah melakukannya. Tidak ada perintah Allah membantu. Tidak ada Allah menyuruh sesuatu kemudian Allah katakan aku pun melakukannya. Tidak ada. Contoh, Allah menyuruh awak solat. Allah solat tak boleh. Solat itu menyembah siapa? Menyembah Allah. Kalau Allah solat, itu kasihan disembah Allah. Tidak ada satu perintah Allah
yang sebelum Allah menyuruh kita, Allah telah terlebih dahulu melakukannya. Apa itu perintahnya? Perintah sholawat. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Apa makna bersolawat kepada Nabi? Memuji-muji Nabi, memuliakan Nabi. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Tidak ada satu Nabi di dalam Al-Quran yang ketika Allah menyuruhnya, Allah tidak menyebut namanya. Allah suruh Nabi Adam, ya Adam, uskun anta, wahai Adam. Bentuknya perintah. Ketika Allah menyuruh Adam, wahai Adam. Ketika Allah menyuruh Ibrahim, wahai Ibrahim. Ketika Allah menyuruh Musa, wahai Musa. Tapi ketika Allah menyuruh Nabi Muhammad, Allah tidak sebut namanya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi. Tengok dalam surah Al-Ahzab, ayat tentang masalah hijab. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ayat 59. Wahai nabi. Jadi berarti Bapak, agak segan Allah menyebut nama beliau. Begitu hormatnya, begitu mulianya beliau di hadapan Allah, sehingga nabi-nabi yang lain disebut namanya. Adapun Nabi Muhammad tidak. Ya ayyuhan nabi. Kalaupun Allah menyebut nama beliau, itu untuk memberi berita, bukan dalam bentuk perintah. Contoh, Muhammadur Rasulullah, untuk menyebut kedudukan beliau. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kalau bentuk perintah, ya ayuhan nabi, itulah pujian Allah kepada Nabi. Itulah pujian malaikat kepada Nabi. Jadi kalau Allah dan malaikat yang memuji, Pak Ibu, itu asli itu Pak. Tapi kalau orang yang memuji Pak Ibu, kadang-kadang ada mau kasih Ibu. Bu, Ibu itu, Ibu suka menolong, Ibu suka bantu. Sudah tahu Bu, saya salah pipi kat sejuta. Iya Pak. Kalau ada orang yang tak biasa-biasa muji-muji, wah tiba-tiba muji-muji, wah hati-hati tu Bu. Lagu ada tu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Apa salam kepada Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi apa-apa Ibu? Kalau di Masjid Nabawi, tiba di kubur Nabi itu baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam solat pun kita baca itu. Nah, ini wak kaji secara nahwunya Pak Ibu. Assalamu alayka, keselamatan bagi engkau. Engkau itu di dalam ilmu nahwu itu adalah pihak kedua. Saya, kamu, dia. Engkau itu orang yang ada di hadapan awak, nyatonya ada, itu engkau namanya. Kalau orang itu tidak ada, apa namanya Pak? Apa namanya? Dia. Engkau itu lawan bicara. Faham tak duduk rasanya? Saya, kamu, dia. Dia itu orang yang dibicarakan. Orang yang tidak ada di awak itu dia. Orang yang ada di muka awak, engkau. Nabi ada tidak Pak Ibu? Masih ada tidak beliau? Tak ada. 14 abad yang lalu beliau sudah tiada. Tapi ketika kita mengucapkan di dalam sholat, kita tetap membaca
Assalamu alaika. Padahal secara kaidah bahasanya Pak yang tepat itu Assalamu alaihi. Assalamu alaihi, keselamatan atasnya, bukan atas engkau, sebab beliau tidak ada lagi. Nah, para ulama mengkaji kenapa seperti itu. Kenapa beliau tidak ada lagi tapi seolah-olah masih ada? Kenapa Pak? Jaso masalahnya Pak. Jaso Pak. Pernah ada ibu-ibu bapak mendengar ulang mengucapkan solawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita almarhum Nabi Muhammad SAW. Pernah tak? Sasih kat sekali pernah tak? Pernah. Awak sih meninggal sebelum ini apa? Almarhum langsung. Nabi lampai balik abad alun pernah awak mendengar almarhum. Kenapa Pak? Kenapa? Jaso tadi berkata. Jaso beliau itu yang menjadikan seolah-olah beliau masih hidup. Makanya awak kalau ingin tetap dianggap hidup Bapak Ibu, buat manfaat ketika hidup. Buat manfaat Pak. Jawab apa membuat manfaat? Kau pilihan Pak. Kalau bisa membuat manfaat dengan kekuasaan, buat manfaat dengan kekuasaan. Ketika tanda tanganku pembunuh Pak, pakai tanda tanganku untuk menolong agama Allah. Ketika oleh pembunuh tanda tanganku, pakai. Kau tidak ada mantan pejabat, Pak Ibu, dah pensiun baru bertanya, anda bisa tolong dia. Kepatan kamar Pak kecil. Dulu apa ketika tanda tangan laku, mengajar Pak. Kini tanda tangan ada laku ya Pak. Sekalipun bentuk tanda tangannya masih sama, tapi tak bernilai ya dok. Ketika tanda tangan itu Pak Buno pakai. Apa Ibu tahu tak cara menolong orang yang paling hebat pakai apa Pak Ibu? Pakai apa tanda menolong orang yang paling hebat? Pakai tanda tangan. Cuci tanda tangan tu Pak Ibu bisa tak tolong jutaan orang tu Pak Ibu. Tapi jangan salah Pak Ibu. Cara paling efektif maniai orang itu cuci tanda tangan. Tanda tangan di Jakarta tu naik minyak jadi Pak. Mana saya kan? Tanda tangan di mana orangnya Pak Ibu? Di hati kan? Marah saya kalau tu Pak. Jadi kalau awak punya wewenang Pak Ibu, pakai untuk menolong agama Allah. Oh, tak tu tanda tangan tu.